Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang garis atau line. Sebelumnya kita telah membahas tentang unsur-unsur tata letak, yang mana unsur-unsur tata letak ini memiliki 8 poin, yaitu dari garis sampai ke ruang yang terakhir. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal membahas tentang garis atau line. Oke, di sini penulis menjelaskan garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Bisa dilihat dari sini, kalau garis itu terbentuk dari titik-titik yang rapat hingga menyambung sehingga menjadi sebuah garis. Nah, di sini dijelaskan juga garis memiliki sifat memanjang dan memiliki arah tertentu. Nah, kemudian dijelasin di sini bahwa garis juga dapat dimaknai sebagai batas limit suatu bidang dan warna. Nanti kalau kita udah mulai menggambar akan bisa dilihat garis ini menjadi pembatas dari satu objek dengan objek yang lain, atau menjadi salah satu batas dari sebuah sebuah warna. Jadi ketika kita masukkan sebuah warna, warna tidak akan keluar dari garis yang kita buat. Oke, sebelumnya kita masuk ke aplikasi Adobe Illustrator, yang mana semua praktek kedepannya kita akan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator ini. Nah, sebelum kita coba mulai jelaskan di sini, saya bakal menjelaskan dulu beberapa hal terkait Adobe Illustrator. Nah, di sini pertama ada tools-tools yang bisa kita gunakan dalam penggambaran. Entah kalian pengen membuat kotak, lingkaran, garis, atau ingin menggambar, bisa semua di sini menggunakan tools yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada menu-menu yang bisa digunakan dalam mengoptimalkan desain yang akan kita buat ke depannya. Oke, kita balik dulu ke materi. Di sini dijelasin terbentuknya garis merupakan gerakan dan suatu titik yang membekaskan jejaknya sehingga terbentuk suatu goresan. Nah, jadi garis itu kenapa dinamain seperti itu? Karena kalau kita menggambar sebuah garis lurus akan seperti menggores pada sebuah halaman kertas. Nah, kemudian dari garis pun kita memiliki banyak jenis garis-garis di sini. Nah, mungkin bisa di pause videonya kemudian di screenshot, atau udah saya kirim juga materinya terkait garis yang ini. Oke. Nah, terus di sini kita ada sedikit praktek pembuatan garis-garis. Nah, oke, kita langsung ke Adobe Illustrator-nya aja untuk mempraktekannya. Nah, karena kita di sini masih membahas tentang garis, maka kita akan sering menggunakan sebuah tools yang dinamakan Line Segment Tool, yang mana fungsi dari tools ini atau alat ini untuk menggambar sebuah garis. Bisa kita klik di sini. Nah, kemudian kita klik kiri dan tahan, kita tarik kemana ingin kita membuatnya, seperti itu. Nah, cuman kalau kita hanya menarik seperti itu, garis tidak akan lurus. Mungkin ada sebagian dari kita nanti ingin menggambar garis yang lurus, maka kita tidak cukup hanya mengklik line segment tool kemudian kita tarik seperti ini, maka tidak akan lurus. Oke, bagaimana Pak cara agar kita bisa membuat garis yang lurus seperti ini? Nah, kita bisa yang namanya menggunakan perintah shift pada keyboard. Kita hapus dulu ini yang ada, bisa pakai backspace atau delete setelah objeknya kita seleksi menggunakan selection tool, kemudian dihapus. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, shift pada keyboard ditahan, kemudian klik kiri tarik ke depan. Nah, maka akan membuat garis yang lurus. Meskipun kursor kita goyang-goyang, garisnya tidak akan ke bawah atau ke atas, dia hanya lurus saja. Kecuali kita ambil ke bawah, nah dia akan ke 315 derajat. Atau ke bawah lagi dia akan 270 derajat. Jadi dia akan berpindah bentuk atau berpindah posisi dengan sudut-sudut yang sudah ditentukan. Jadi harusnya semuanya lurus. Entah kalian pengen pakai yang 0 derajat, entah kalian ingin menggunakan yang 315 derajat, atau kalian ingin menggunakan 270 derajat. Oke, karena kita ingin lurus kita gunakan 0 derajat. Nah, oke. Sejauh ini harusnya sudah lurus ya. Nah, kemudian kalau kita ingin memodifikasi sebuah line atau garis, biasakan balikan kembali toolsnya pada selection tool, yang mana tadi kita menggunakan line segment tool.
Kenapa? Karena kalau nanti kita masih di sini, ketika kita ingin menggerakkan sesuatu malah menggambar garis terus. Nah, makanya kita harus ubah tools kita menjadi selection tool. Nah, ketika udah diubah di sini, kalau kita klik objeknya, kita bisa pindahkan, mungkin kita bisa ke bawahkan, atau mungkin bisa kita panjangkan kembali garisnya. Nah, banyak hal yang bisa kita gunakan dengan cara kita ubah dulu ke selection toolnya. Oke, kemudian untuk garis ini, kalau kita lihat di sini ada yang seperti putus-putus, di sini ada yang ujungnya lancip lebih tajam dari ujungnya, ada yang ujungnya rounded, atau ada yang ujungnya seperti kotak pada umumnya seperti ini. Nah, di sini jelasin juga saya buat di sini langkah-langkahnya untuk membuat garis bisa menggunakan sebuah tools yang namanya line segment tool. Nah, di sini ada beberapa contoh untuk membuat garis, dan di sini ada juga cara untuk membuat atau membentuk variasi dari garis, bisa ke menu effect dan kemudian distort and transform. Di mana itu adanya? Di sini effect, distort and transform, kemudian pilih transform. Kita nggak kesini dulu, kita masih ngomongin di sini dulu. Nah, kemudian ketika kita ingin mengedit sebuah objek, pastikan kalian klik dulu objek yang ingin di editnya, atau atau kalian seleksi dulu objek tersebut. Nah, kemudian di sini ada yang namanya stroke panel. Nah, ketika stroke panel diklik, di sini banyak pilihan menu yang bisa kita gunakan. Pertama, kita bisa mengatur ketebalan pada sebuah garis. Nah, Pak, di sini PT apa? PT ini satuan dari poin. Nanti kita bakal belajar juga terkait satuan-satuan ukuran yang digunakan pada Adobe Illustrator. Nah, di sini saya pengen menjelaskan dulu, kita ingin memodifikasi sebuah garis. Nah, kita bisa pakai 0,75 lebih tipis, atau bisa langsung dari sebelah sini ada panah atas dan panah bawah, kita kecilin sampai kecilin. Nah, sejauh ini untuk ukuran terkecil sebelum 0 ada 0,25 poin untuk satuan poinnya, maka dia akan menjadi garis setipis ini. Oke. Kemudian kita juga bisa tebalkan kembali sampai dia besar sekali. Tuh. Terus bisa bertambah, atau kalian bisa langsung menggunakan menu di sampingnya 20 besar, bahkan bisa besar sekali sampai dia membentuk seperti persegi panjang seperti ini. Nah, itu salah satu bentuk modifikasi yang bisa kita lakukan terhadap garis. Nah, oke, di sini kita ke ukuran 0,75 biar tidak terlalu besar. Kemudian di sini kita bisa mengatur ujung dari sebuah garis. Entah kalian ingin menjadi round cap, menjadi lebih melengkung, tidak kotak banget seperti ini. Kita zoom dulu di sini. Kalian ngezoom bisa menggunakan tools yang ini, zoom, kemudian kalian pencet Z, atau ada shortcutnya mencet Z, atau ada lagi kalian tahan tombol Alt kemudian kalian scroll pada mouse-nya. Nah, di sini ada ujungnya kotak. Kita bisa ngelihat di sini semuanya, teman-teman, ada lancip seperti ini. Kemudian kita klik sekali, kita ingin mengubah ujungnya menjadi lebih rounded atau lebih melengkung agar tidak lancip seperti itu. Bisa gunakan pada caps, pilih round cap, kita klik yang ini, kemudian dia akan melengkung seperti ini, seperti setengah lingkaran pada ujungnya ya. Nah, round cap. Nah, oke, di sini terus kita juga bisa kita balikin dulu ininya. Kita zoom out lagi agar tidak terlalu dekat dengan garisnya. Nah, udah di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa pilih yang lainnya. Di sini kita bisa membuat garis putus-putus, atau kita bisa melihat bagaimana sih, seperti yang penulis jelaskan tadi, kalau garis itu terbentuk dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, agar kita ingin membuat sebuah garis membuat titik-titik dari sebuah garis, kita bisa gunakan yang namanya dashed line. Nah, di sini satuannya PT tetap poin. Di sini bisa kita kecilin menjadi 4 untuk menambah banyaknya garis. Nah, kemudian ada gap atau jarak dalam bahasa Indonesianya mungkin. Nah, kalau kita tambahin, dia jaraknya semakin menjauh antara titiknya, tergantung pada dash yang kita buat di sini. Ini baiknya kita nolin aja, dibikin 1 mungkin biar ada sedikit jarak untuk mengetahui bahwa sebuah garis itu benar-benar terbentuk dari apa? Dari titik-titik yang tersusun seperti ini.
Cuman kalau kalian ingin melihat bagaimana benar-benar antara titik dengan titik yang saling rapat, kalian mungkin bisa nanti ngelihat penjelasannya menggunakan aplikasi Corel Draw. Karena sejauh ini kalau menggunakan AI, paling sedikit gap atau jarak antara sebuah garisnya ada cuman di satu poin dalam satuan poin ini. Kalau kita buat 0 maka dia akan menjadi garis seperti ini. Atau coba kita stroke-nya kita lihat lagi, kita buat 0 itunya, kemudian kita tambahkan, maka dia tidak akan berubah menjadi apapun. Agar ketahuan kita, nah di sini bisa diambil kesimpulan kalau sebuah garis tidak kita buat gap, kita buat jarak, maka gimana? Maka akan terbentuk sebuah garis seperti ini. Kalau kita buat jarak antara titiknya, maka akan ketahuan bahwa sebuah garis dibentuk dari banyaknya titik-titik. Kayak sampai sini paham? Nah, makanya tadi di sini apa? Penulis menjelaskan bahwa garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Nah, kalau kita lihat ke sini dan kita rapatin ini, gapnya kita bikin 0, maka dia menjadi garis. Karena apa? Karena nggak ada jarak antara setiap poinnya gitu, maka menjadilah seperti ini. Nah, seperti itu harusnya sampai sini paham. Ini kita matikan kembali dasline-nya untuk membuat fungsi ini tidak berfungsi lagi. Atau kita ada dua pilihan menu di sini, bisa gunakan preface, exit, dash, and gap length, atau kita bisa pilih di sini yang align dash to corner and path and adjusting length to fit. Nah, ini kita bisa unchecklist lagi jika tidak ingin menggunakan fitur tersebut. Oke, sampai situ garis ya. Kita udah tahu cara bagaimana membuat garis putus-putus, atau membuat round cap ujung dari sebuah garis. Kemudian ada satu lagi di sini untuk membuat lancip pada salah satu garisnya. Oke, di sini perlu diketahui bahwa setiap garis itu memiliki dua ujung yang sebelah sini satu dan ujung sebelah sini satu. Kayak kita bisa mengubah salah satu ujungnya menggunakan arrowhead. Di sini ada start pointnya, di sini ada end pointnya. Katakan kita pengen ngebuat panah, Pak. Gimana? Sebenarnya kalau ngomongin desain banyak cara buat melakukan hal gimana cara bilangnya? Banyak cara dalam menggambar tersebut. Jadi kita bisa menggunakan cara apapun dengan tujuan yang sama gitu loh. Seperti kita ingin menggambar segitiga seperti ini. Sebenarnya tanpa menggunakan arrowhead kita bisa menggambar menggunakan pen tool. Nah, di sini ada pen tool, kita bisa menggambar menggunakan pen tool. Cuman agar lebih rapi kita gunakan apa yang sudah ada di sini. Nah, di sini banyak pilihannya. Kita bisa milih menjadi panah seperti itu, seperti ini, atau mungkin seperti ini, seperti mark jalan gitu ya. Dan sebelah sininya kan masih kosong, Pak. Nah, sebelah sininya bisa kita gunain yang di sini, end point of path-nya kita ganti menjadi panah yang kita inginkan, seperti itu. Jadi setiap ujungnya bisa kita ubah. Nah ya, itu kita bisa menggunakan yang namanya arrowhead. Sini bisa dilihat juga. Atau kita pengen menggunakan non, Pak, nggak usah gunakan efek apapun. Nah, itu bisa. Nah, jadi seperti ini, jadi garis awal lagi. Itu untuk merubah ujung-ujung dari sebuah garis. Kemudian ada lagi yang tadi, Pak, gimana tadi belum dijelasin cara ngebuat ujung garis menjadi lancip seperti ini. Nah, bisa kita gunakan yang namanya ini, variable width profile. Nah, di sini ada banyak pilihan. Bisa membuat garis seperti ini, bisa membuat garis seperti ini. Karena ini mungkin kurang tebal, kita tebalin terlebih dahulu agar kelihatan 2 pt. Nah, 3 deh, 4. Nah, akan kelihatan seperti gambar ini. Atau kita bisa bikin seperti ini, kita bisa bikin seperti ini, atau seperti yang saya contohkan pada gambar, kita bisa bikin seperti ini. Kenapa kok nggak seperti yang Bapak contohkan pada PowerPoint ya? Karena ketebalannya terlalu tebal. Kalau tipis sekian maka akan menjadi seperti ini. Nah, harusnya udah saya jelasin ya 3 cara pembuatan 4 cara pembuatan ini nih, garis menu garis pada di sini. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita bakal membahas tentang lingkaran. Jadi nanti kita akan membahas tentang anchor point tool. Jadi
dalam sebuah objek ada berapa poin yang bisa kita gunakan. Oke, mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Makasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.